Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu mengenai laporan arus kas. Definisi laporan arus kas. Laporan kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Manfaat laporan arus kas. Yang satu, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih, entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka menyesuaikan terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dan menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kegunaan laporan arus kas. Memberikan informasi untuk menilai. Yang ke-1, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang keempat, transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Penyajian laporan arus kas. Yang ke-1, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Yang ketiga, suatu transaksi tunggal dapat didefinisikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunga, yaitu menjadi pendanaan dan operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu kelompok utama dari penerima dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang ketiga, metode tidak langsung. Laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas. Penangguhan atau akrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, dianjurkan melaporkan dengan metode langsung atau
informasi yang lebih berguna. Isi dan format laporan arus kas. Yang pertama, isi laporan arus kas baik IERS dan GAAP menentukan bahwa penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode harus diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dan transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Transaksi aktivitas operasi terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, aktivitas investasi berkaitan dengan pemberian penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, baik hutang maupun ekuitas. Transaksi aktivitas investasi terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Ketiga, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas pembiayaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Transaksi aktivitas pembiayaan meliputi yaitu kas masuk dan kas keluar. Yang D. Penyajian laporan arus kas. Sumber informasi perusahaan memperoleh informasi untuk menyiapkan laporan arus kas dan beberapa sumber, yaitu neraca komparatif, laporan rugi laba periode berjalan, dan data transaksi terpilih. Yang kedua, menyiapkan laporan arus kas. Menyiapkan laporan dari sumber-sumber di atas melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama, penentuan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi. Kedua, penentuan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. Ketiga, penentuan perubahan selama periode berjalan. Dan yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Aktivitas non-cash. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan uang tunai. Contoh kegiatan non-cash yang signifikan adalah A. Penerbitan saham biasa untuk pembelian aktiva. B. Konversi obligasi menjadi saham biasa. C. Penerbitan surat hutang untuk membeli aktiva. Dan D. Pertukaran aktiva jangka panjang. Yang E. Kegunaan laporan arus kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, laporan kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, termasuk likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk merespon dan menyesuaikan diri dengan kesulitan finansial dan kebutuhan serta peluang yang tak terduga. Arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah semua arus kas yang dimiliki perusahaan. Arus kas ini bisa digunakan untuk membeli investasi tambahan, membayar hutang, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Dalam analisis arus kas bebas, hal pertama yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran modal untuk menunjukkan bahwa ini adalah pengeluaran yang paling tidak diinginkan yang biasanya dapat dibuat oleh perusahaan. Tanpa usaha terus-menerus untuk mempertahankan dan memperluas fasilitas, tidak mungkin perusahaan dapat mempertahankan posisinya yang kompetitif. Lalu berikutnya adalah mengurangi dividen. Meskipun perusahaan dapat memotong dividennya, hal ini umumnya dilakukan jika perusahaan dalam situasi darurat finansial. Jumlah yang dihasilkan oleh pengurangan ini adalah arus kas bebas perusahaan. Semakin besar jumlah arus kas bebas, maka semakin besar pula fleksibilitas finansial perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.